penilaian adalah adanya objek atau program yang dinilai dan adanya kriteria sebagai dasar unsur membandingkan antara apa yang dicapai dengan kriteria yang harus dicapai. Perbandingan bisa bersifat mutlak, bisa bersifat pula relatif. Perbandingan bersifat mutlak artinya hasil perbandingan tersebut menggambarkan posisi objek yang dinilai ditinjau dari kriteria yang berlaku. Sedangkan perbandingan yang bersifat relatif artinya hasil perbandingan lebih menggambarkan posisi suatu objek yang dimana dinilai terhadap objek lainnya dengan bersumber pada kriteria yang sama. Dengan demikian, inti penilaian adalah proses menentukan nilai suatu objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Jemari Mardapi, ada dua acuan yang dapat digunakan dalam proses penilaian, yaitu acuan norma dan acuan kriteria. Acuan norma berpendapat bahwa kemampuan orang itu berbeda-beda, tetapi bisa digambarkan. Dan acuan kriteria berasumsi bahwa apapun dapat dipelajari oleh semua orang, tetapi masanya yang berbeda, yang dimana untuk acuan norma ini dipergunakan untuk menentukan posisi seorang tersebut di dalam kelompok. Sedangkan kriteria digunakan untuk menentukan kelulusan seseorang berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Dengan adanya acuan norma dan kriteria pengukuran dan penilaian pun dapat ditafsirkan berbeda-beda tergantung kriteria yang sudah ditentukan sejak awal. Fungsi penilaian. Penilaian berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Dengan fungsi ini, maka penelitian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan pembelajaran sebagai penjabaran dari kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan pembelajaran, kegiatan atau pengalaman belajar siswa, strategi pembelajaran yang digunakan guru, media pembelajaran. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya. Evaluasi. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi juga diartikan sebagai the process of deleting, obtaining, and providing useful information for judging. Definition alternatives, yang artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan atau memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi dapat dijadikan umpan balik antar guru dan siswa untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa. Dari umpan balik tersebut juga bisa menghasilkan informasi mengenai pengajaran yang dilakukan guru dan dampak bagi siswa. Setelah keduanya mengetahui informasi, mereka akan memperbaiki dengan cara atau trik tertentu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk dalam tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Dan yang kedua, kita masuk dalam checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui mana dari materi yang sudah dikuasai peserta didik dan bagian mana yang dari materi yang belum dikuasai. Yang ketiga, finding out, yaitu untuk mencari
menemukan dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, sifat kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Yang keempat, summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Fungsi penilaian dalam proses evaluasi. Fungsi penilaian ini dibagi dalam 4 bagian atau 4 tahap. Yang pertama yaitu penilaian berfungsi selektif. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Yang ketiga, penilaian berfungsi penempatan. Yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Selain dari itu, penilaian juga berguna bagi semua pihak pemangku. Kepentingan mulai dari peserta didik, tenaga pengajar, sekolah, dan juga masyarakat. Khusus bagi peserta didik, guru dan sekolah, penilaian memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik, yang kedua, guru, yang ketiga, sekolah.